على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صديق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ilahir Rabbi yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang suci ini, yakni rumah Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bersalam tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jerih payah beliau, dengan air mata dan darah beliau perjuangkan, malah beliau cinta kepada kita, sehingga kita diberi suatu ajaran, yaitu ajaran Islam, ajaran yang paling sempurna di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi umat Islam yang khafah, tidak hanya sebagai merek saja. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suatu subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang sangat-sangat parah. Kemudian di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Kemudian sidang jamaah dan para sahabat Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar menanti-nanti kedatangan Nabi besar Muhammad SAW untuk jadi imam. Akan tetapi beliau tak kunjung tiba. Akhirnya oleh Sayyidina Ali memerintahkan Bilal bin Rabah, wahai Bilal, tolong kamu datang ke rumah Rasulullah, karena sampai saat sekarang pun beliau belum hadir di masjid. Ada apa gerangan? Kemudian Bilal bin Rabah pun melangkahkan kaki menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Bilal. Ya Rasulullah, sidang jamaah dan para sahabat menanti engkau ya Rasulullah untuk menjadi imam. Wahai Bilal, kayaknya aku tak sanggup menjadi imam lagi di pagi subuh ini. Tolong sampaikan kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan saya untuk menjadi imam. Kemudian Bilal bin Rabah pun kembali ke masjid menyampaikan hal yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak akan mau menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar juga tidak mau menjadi imam. Mereka berharap adalah Nabi besar Muhammad SAW yang tetap menjadi imam. Kemudian Bilal bin Rabah balik lagi ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, para sahabat, para jamaah tidak mau menjadi imam.
hanya mereka berharap engkaulah ya Rasulullah untuk menjadi imam. Rasulullah dalam keadaan sakit yang begitu parah, kemudian dipapah oleh Bilal bin Rabah menuju ke masjid untuk menjadi imam. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi imam, beliau balik kanan menghadap kepada sidang jamaah. Wahai para sahabatku, wahai jamaahku sekalian, kayak-kayaknya aku tidak akan lama lagi hidup di atas permukaan bumi ini. Begitu mendengar ucapan beliau demikian, sidang jamaah yang dirahmati semua sidang jamaah para nangis dengan bercucuran air mata karena orang yang dicintainya, orang yang membawa kebenaran, orang yang membawa Al-Quran dan Sunnah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian beliau menyampaikan lagi, mungkin ada di antara jamaah dan para sahabat yang pernah saya berbuat salah, yang pernah saya berhutang, yang pernah mungkin saya pukuli, baik disengaja pun tidak. Tolong sampaikan sekarang saatnya, sebelum saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana sedih, salah seorang jamaah mengangkat tangan, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, di dalam suatu peperangan engkau sedang mencabut untamu, tapi dengan tak sengaja engkau telah mencabutmu di belakang untamu ya Rasulullah. Apa maksudmu? Yang namanya sahabat itu atau jamaah sekali adalah namanya Aswad. Kemudian Aswad menyampaikan, ya Rasulullah, saya kepingin juga karena saya dicambuk, walaupun tak disengaja, dan saya ingin balas untuk mencambukmu. Kemudian Sayyidina Ali sedangkan itu geramnya karena Nabi dalam keadaan sakit kepingin dicambuk oleh Aswad. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Beliau tersenyum. Beliau memerintahkan Sayyidina Ali, ambilkan cambuk, kasih kepada Aswad. Setelah cambuk diberikan kepada Aswad, kemudian Aswad menyampaikan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di saat kena cambukmu di punggung saya, saat itu saya tidak pernah mengaikan baju ya Rasulullah. Saya berharap engkau juga melepaskan bajumu ya Rasulullah. Pada saat itu juga Rasulullah SAW melepaskan bajunya. Setelah Rasulullah melepaskan bajunya, Aswad melempar cambuk, langsung lari memeluk Rasulullah SAW. Apa ini kata oleh Aswad? Ya Rasulullah, kalau kau pertama yang kembali kepada Allah, mungkin kami belakangan. Kalaupun nanti sama-sama kita di surga pasti berbeda ya Rasulullah. Mungkin kita tidak akan bertemu, karena surga engkau dengan surga kami tidak akan menyatu ya Rasulullah. Karena tubuh saya yang hina ini, tubuh saya yang kotor ini, biar nempel dengan tubuhmu yang suci ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada sidang jamaah? Wahai sidang jamaah, wahai para sahabat, inilah contoh hamba Allah yang mencintai saya, dan dia akan mendapatkan tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sidang jamaah yang berbahagia. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipapah oleh Bilal bin Rabah kembali kepada rumahnya. Sesampai ke rumah, tiba-tiba perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat pencabut nyawa, hari ini kamu turun ke bumi, cabut rohnya Rasulullah SAW. Tapi apabila beliau tidak mau dicabut, jangan kau lakukan dulu, itu perintah Allah. Kemudian malaikat pencabut nyawa dengan malaikat Jibril turun ke bumi, datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian, ya Rasulullah, malaikat pencabut nyawa menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut rohmu ya Rasulullah.
apakah kamu sudah siap? Ya Rasulullah, saya sudah siap. Ya malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi sebelum engkau mencabut nyawa saya ingin bertanya dulu kepada Jibril, sahabat saya. Wahai Jibril, bagaimana setelah saya meninggalkan dunia ini ataupun setelah roh saya dicabut oleh malaikat pencabut nyawa? Jibril menyatakan, ya Rasulullah, seluruh malaikat ciptaan Allah telah berjajar berbaris menanti rohmu ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, alhamdulillah kalau demikian. Kemudian apalagi ya Jibril? Allah telah menyiapkan untukmu surga Firdaus ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, alhamdulillah. Kemudian ada satu hal lagi yang saya tanyakan kepada dirimu, wahai sahabatku. Setelah aku kembali kepada Allah, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Subhanallah. Sampai ajal mau dijemput juga, Nabi besar Muhammad SAW masih memikirkan umatnya, bukan memikirkan anak dan istrinya, bukan memikirkan harta bendanya. Kemudian malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, memang umatmu adalah umat yang paling terakhir. Akan tetapi wahai Rasulullah, tidak ada umat-umat yang lain yang diizinkan Allah masuk ke surga kecuali umatmu yang pertama masuk surga. Subhanallah. Coba kita bayangkan, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, hanya umat Nabi Muhammad yang pertama izin masuk surga. Sedangkan umat-umat Nabi yang lain setelah kita masuk surga. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada malaikat pencabut, wahai malaikat yang memisahkan dunia dengan manusia, laksanakan perintahmu, saya sudah siap. Kemudian perlahan-perlahan malaikat pencabut yang menarik rohnya Rasulullah. Ujung kaki sudah mulai dingin, kemudian sampai ke lutut, ke pinggang, ke dada, dan sampai di tenggorokan. Anak tercintanya Siti Fatimah mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad pada saat itu, rohnya sudah di tenggorokan. Jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat, hormati wanita, hormati wanita, pegang pada sunnah dan Al-Quran, insya Allah semua akan selamat. Setelah selesai itu, Nabi Muhammad sudah menjadi kaku. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau yang bisa membawa wahyu, membawa ajaran yang benar kepada kita. Yang perlu kita perhatikan di sini, begitu cintanya beliau kepada kita, sampai ajal menjemput pun masih memikirkan kita. Bahkan beliau di saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di dalam surga Allah, beliau minta izin kepada untuk keluar mencari umatnya, bukan anak dan istri dan cacat, tapi bagaimana umatnya. Subhanallah. Kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, apa yang kita kerjakan? Kita merasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kita lakukan? Karena hanya beliau lah yang bisa menolong kita nanti di yaumil mahsyar. Nabi-nabi yang lain semua 50-50, mereka memilihkan diri masing-masing. Hanya Nabi besar Muhammad SAW, kita baru saja menyelesaikan hari lahirnya beliau.
Dan bahkan pada bulan Rabiul Awal juga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau cinta betul kepada kita, janganlah kita bermalas-malas berselawat kepada beliau dimanapun kita berada. Sambil berjalan, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, kita berselawat kepada beliau. Karena hanya dengan berselawatlah kita akan mendapat syafaat bagi benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ini menjadi pedoman hidup yang sangat berharga bagi kita. Kita punya anak, punya istri, punya harta. Semua itu bisa mencelakakan kita. Semua itu bisa membahayakan kita, bahkan bisa menjebloskan kita ke dalam neraka. Nauzubillah semua. Maka dengan mungkin kita memperbanyak selawat, dengan kita mengajarkan kepada anak dan istri kita ajaran yang benar, selawat yang benar, insya Allah semua kita, anak, keluarga akan mendapatkan tempat dalam surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat kita jadikan pedoman hidup. Selagi Allah masih memberi umur panjang, selagi Allah masih memberikan kesehatan. Tapi kalau sudah sakit, kalau sudah tua, tidak akan mungkin lagi kita bisa melaksanakan kegiatan kita ibadah yang sempurna. Mudah-mudahan semuanya kita kembali kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwar ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.